Halo Sobat Kesoy, gimana kabarnya? Pastinya tetap asoy dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing pengalaman menggunakan sebuah IM yang masih tergolong Kesoy di kisaran 100 sampai 130 ribuan. TRNC1 ini sebetulnya agak tertinggal ya dengan IM-IM yang muncul sekarang di kisaran harga yang sama. Emang apanya yang tertinggal? Oke, kita unboxing dulu yuk. Sebelumnya TRNC1 ini juga sudah di-burn-in dulu selama 5 hari nonstop untuk mengetes ketahanan drivernya, juga pemakaian harian baik outdoor dan indoor, kurang lebih di atas 150 jam waktu operasional selama sebulan lebih. Kondisi fisiknya pun gak banyak berubah, karena pemakaian saya memang gak terlalu brutal ya. Jadi gimana kondisinya? Yuk kita inspeksi fisiknya lebih jauh lagi. TRNC1 ini mengadopsi model over-ear dengan housing yang terbuat dari perpaduan plastik dan faceplate metal. Dimensinya terasa lebih kecil dengan desain yang lebih ramping dibandingkan dengan model over-ear yang beredar pada umumnya. Pada bagian faceplate-nya, terdapat semacam lubang yang diberi semacam saringan metal dan kemungkinan berfungsi untuk sirkulasi udara. Indikator kiri dan kanan tercetak kecil pada bagian sisi housingnya, cukup ramah untuk pengguna baru IM ya. Kepala pin pada kabel TRNC1 ini masih menggunakan model 2 pin 0,75 mm dan sepertinya bisa fleksibel untuk tipe B atau tipe A-nya KZ. Bagian nozzle-nya dilengkapi Airwax Guard filter yang terbuat dari semacam saringan metal dengan diameter sekitar 4 mm dengan lidah nozzle yang sedikit lebih tipis dan panjang nozzle yang sedikit lebih pendek dari TRN MT1. Untuk kabelnya, sepertinya TRNC1 ini menggunakan kabel stok TRN A1 yang sama dengan TRN ST1, mulai dari jenis kabel, mic, wire split, sampai jack 3,5 mm tipe straight. Semuanya sama, hanya kepala pin kabelnya yang berbeda. Mic-nya punya satu tombol multifungsi untuk menerima dan menolak panggilan, juga play, pause, dan extract untuk musik. Kualitas mic-nya mirip dengan TRN ST1, keluaran suara terdengar cukup jernih dan jelas, dan terdengar cukup natural. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic TRNC1 tanpa diedit. Untuk spesifikasinya, TRNC1 ini mengadopsi model over-ear IM dengan 10 mm single dynamic driver. Rentang frekuensinya standar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Impedansinya 22 ohm dengan sensitivitas 108 dB. Tipe kabelnya detachable dengan tipe 2 pin 0,75 mm. Saya menggunakan laptop sehari-hari saya dengan optimalisasi sistem menggunakan Fidelizer dan dongle DAC Kesoy seperti GC-ALI JA04 untuk menguji TRNC1. Oh iya, juga HP sehari-hari saya. Jadi, gimana suaranya? Yuk kita bedah lagi dengan bantuan diagram persepsi dan IM pembanding lainnya. Untuk bassnya, TRNC1 ini punya power dentuman yang kira-kira sama dengan TRN MT1, tapi sub bassnya lebih di boost sehingga rumble atau glare-nya itu lebih terasa, tapi masih di bawah EDX Pro. Bass CS1 bisa terasa lebih berbobot dibandingkan MT1 saat mengikuti musik dengan dentuman bass yang besar dan lambat, seperti On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice WRLD. Kemampuan mengikuti gebukan double pedal yang cepat dan intens seperti pada Kirisu Tegomania Trivium masih mirip baik dengan MT1 ataupun EDX Pro, hanya gemuruhnya lebih terasa dibandingkan MT1 yang lebih ketat. Ya bisa dibilang bass CS1 ini ada di tengah-tengah antara EDX Pro dan MT1. Bisa terasa punchy pada beberapa track musik, cukup jedum dan berbobot. Juga cukup dalam atau deep dengan rumble sub bass yang terasa, dengan ekor yang agak panjang, dan menurut saya masih dalam kategori bass yang relatif santai. Untuk mid-nya pada TRNC1 ini bisa terasa agak mirip dengan MT1, seperti vokal pria dengan suara rendah pada When I Fall In Love-nya Michael Bublé, yang terasa sedikit hangat tapi lebih netral dibandingkan EDX Pro yang lebih hangat lagi. Sedangkan untuk suara pria dengan oktav yang lebih tinggi seperti vokal Chris Martin pada Adventure of a Lifetime-nya Coldplay, terasa hangat dan lembut tanpa sibilance yang menusuk. Suara wanita dengan oktav tinggi terdengar cukup lepas, seperti pada A World to Believe In-nya Celine Dion. Tapi pada beberapa penyanyi wanita Asia atau anisong bisa terasa sangat lantang sampai terasa menusuk. Timbre pada instrumen bisa terasa kurang natural, misalnya suara beberapa wind atau string instrumen pada klasik orkestra. Dengan kesamaan warna suara yang agak sulit dibedakan, MT1 dan EDX Pro masih terasa lebih akurat dan lebih bertekstur. Mid CS1 secara keseluruhan ini terdengar berjarak, tapi punya puncak suara yang bisa terasa menusuk pada upper mid, di mana suara wanita bisa terasa lebih maju daripada suara pria. CS1 juga punya mid dengan artikulasi atau pronunsiasi vokalis yang cukup jelas dan bersih. Juga minim sibilance dibandingkan EDX Pro. Tapi timbre atau warna suara instrumen bisa terdengar agak digital dan kekurangan tekstur dibandingkan MT1 atau EDX Pro.
High atau treble pada TRN C1 ini terasa cukup jelas dan tegas, seperti suara dentingan gitar akustik pada Sonodirge DPPP. Terasa lebih tajam dan lebih maju dibandingkan pada MT1. Bisa dibilang bagian presence atau sekitar treble ke bawah itu terasa cukup kinclong atau ngecering, tapi C1 terasa punya upper treble yang lebih mundur dan terasa agak roll off. Misalnya suara dentingan cymbal crash atau hi-hat yang bisa terasa lebih bermain di belakang. Ekstensinya juga terasa lebih pendek dibandingkan EDX Pro, jadi bisa kurang kecering untuk beberapa genre jazz atau metal. Treble pada C1 ini secara keseluruhan bisa dibilang cukup cerah ya, dengan lower treble yang terdengar cukup kinclong dan tajam. Tapi masih terasa kurang extend di bagian upper treble-nya, sehingga terasa kurang airy dan kekurangan detail kalau dibandingkan EDX Pro atau MT1. Tapi sisi baiknya C1 itu lebih minim gejala treble yang pedas dibandingkan EDX Pro, walaupun pada bagian mid-high-nya bisa terasa menusuk. C1 juga terasa lebih minim sibilance yang menyentil dibandingkan pada EDX Pro. TRN C1 ini masih mengadopsi sound signature V-shape dan masih bisa dibilang ada sedikit sentuhan hangat pada tonalnya. Soundstage-nya terasa lebih kecil atau sempit dibandingkan EDX Pro atau MT1, tapi masih tergolong standar di kelas harganya. Separasi antar instrumen terbilang cukup baik pada volume moderat ke bawah, walaupun layeringnya masih terasa mepet atau terasa agak dua dimensi dibandingkan MT1 atau EDX Pro, yang layering kedalamannya sedikit lebih baik. Channelingnya cukup seimbang dan imagingnya cukup baik pada volume moderat ke bawah. Tapi baik imaging dan separasi bisa terasa agak kacau dan jadi terpusat di tengah pada musik yang cukup ramai dan volume yang lebih tinggi. Untuk live performance seperti Mirad Live in Carthage, rasanya masih kurang mendapatkan kesan megah suasana konser seperti pada EDX Pro yang terasa lebih lapang dan tepat di tengah kerumunan. Untuk volume respon, C1 ini punya sensitivitas yang mirip dengan MT1 dan tergolong mudah di drive. Pada volume kecil, C1 bisa bernyanyi dengan baik. Bahkan mungkin lebih baik dari MT1, terutama untuk kejelasan vokal wanita atau laki-laki dengan suara tinggi. Pada volume moderat ke bawah, C1 mengeluarkan suara yang optimal, tapi pada volume moderat ke atas, mulai muncul gejala vokal yang menusuk pada puncak suara tingginya. Dan pada volume tinggi, hal ini makin terasa, diikuti dengan pemampatan atau congestion yang terasa menumpuk di area mid. Walaupun begitu, treble C1 yang santai masih terasa lebih nyaman dan minim sibilance yang menyayat dibandingkan EDX Pro. Dan seperti biasa, kuping saya bisa menerima dengan baik bentuk-bentuk over-ear EM. Dan soal kenyamanan penggunaan dalam waktu lama, saya rasa C1 ini punya kenyamanan yang sama dengan MT1, EDX Pro, dan sejenisnya. Di kuping saya ya. Tapi harus saya akui ya, TRN C1 ini terasa memberi ruang lebih pada rongga telinga saya dibandingkan MT1 atau EDX Pro. Dan karena bentuknya yang lebih ramping, ada kemungkinan orang-orang yang kupingnya kurang pas dengan bentuk seperti MT1 bisa lebih nyaman dengan C1. Lalu saya cukup suka dimensi housing C1 ini, dan kalau tanpa faceplate metal seperti bisa lebih ringan dan lebih nyaman lagi. C1 juga cukup kedap sama seperti MT1, walaupun housing earpiece-nya lebih ramping. Dan sesuai dengan kebiasaan saya mendengarkan musik dengan volume kecil, C1 bisa mengakomodirnya dengan cukup baik, bahkan mungkin lebih baik dari MT1. Semua terdengar jelas, terutama vokal, tapi bisa menjadi kurang nyaman kalau volumenya dinaikkan. Untuk gaming, PUBG masih menjadi pilihan untuk game testing saya di setting default dengan HP lama ini. Dan untuk suara steps atau langkah kaki, saya rasa C1 ini punya suara steps yang sedikit lebih tegas dan jelas dibandingkan MT1. Tapi tetap terasa kering dan tidak terlalu berat kalau dibandingkan EDX Pro. Cukup pas dan enak lah. Suara stepsnya pun masih bisa terdengar saat ada pesawat yang lewat. Dan karena suara tembakannya masih terasa cukup redam pada volume 50%, jadi kemungkinan masih bisa digunakan untuk baku tembak jarak dekat. Suara tembakan secara umum hampir sama kerasnya dengan MT1 dan lebih redam dari EDX Pro. Tapi pada beberapa jenis senjata seperti M249 atau M16A4 bisa terasa lebih nyaring atau keras pada MT1, tapi juga terasa lebih penuh dan detail dibandingkan CS1. Untuk 3D environment-nya atau surround-nya sendiri sebenarnya cukup baik ya. Cukup standar lah ya untuk gaming FPS Battle Royale sejenis PUBG M. Kiri kanan cukup jelas, depan belakangnya juga cukup bisa dibedakan, dan terasa cukup lapang. Walaupun mungkin masih ada kesan dua dimensinya. Ya masih tergolong oke lah di kelas harganya. Jadi kurang bagus ya bang si TRN C1 ini. Ya seperti biasa ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari 3 IM ini, walaupun nggak signifikan. Singkatnya kalau mau pilih IM dengan bass yang cukup nendang dengan rumble atau gelarnya yang berasa, dan soundstage yang cukup luas dan megah, juga treble yang agak agresif, dan sangat mudah di drive, KZ EDX Pro bisa lebih cocok. Atau cari yang tonalnya balance dan netral, bass nggak kelebihan, treble juga sopan, dan vokal atau mid yang cukup detail dan rimbun. TRN MT1 bisa jadi pilihan. TRN C1 ini bisa dibilang versi tengah atau nanggung
dari kedua IEM yang disebutkan tadi. Dan jujur, dari kualitas suara ini masih terasa kurang matang atau sedikit tertinggal kalau dibandingkan TRN MT1 atau IDX Pro yang lebih berani. Jadi, saya suka ya dengan housing earpiece CS1 yang kompak. Tapi kalau cari kualitas suara yang lebih matang, saya akan ambil TRN MT1. Atau langsung ke IDX Pro kalau cari bass yang lebih jedum dan soundstage atau headstage yang lebih luas. Tentu ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan ya kalau ingin membeli TRN CS1 ini. Satu yang jelas adalah housing earpiece-nya. Ini bisa jadi alternatif buat orang-orang yang merasa bentuk housing seperti MT1 atau IDX Pro masih terlalu besar atau sesak. Karena housing earpiece CS1 memang lebih kompak. CS1 juga mudah di-drive, sama dengan MT1. Kabelnya juga sudah detachable dan bisa di-upgrade. Dan walaupun saya bilang suaranya nanggung, tapi mungkin bisa cocok buat beberapa orang. Toh CS1 juga minim CB lens dan treble-nya relatif jinak. CS1 juga cukup oke untuk gaming casual, dan masih cocok untuk beberapa jenis musik seperti pop, reggae, hip-hop, atau EDM. Minusnya walaupun kompak, tapi TRN CS1 ini bisa terasa kurang nyaman kalau dipakai tidur dibandingkan MT1. Mungkin karena lebih berat. Kabelnya masih kabel stok TRN yang kualitasnya ya so-so lah. TRN CS1 juga bisa kurang cocok untuk orang yang kritis dengan timbre dan detail, terutama pada mid-nya. TRN CS1 juga bisa kurang cocok untuk jenis klasik orkestra, jazz akustik, dan beberapa genre trance EDM seperti Flipside. Bassnya juga bukan buat bass set akut. Dan dengan semua penilaian itu, TRN CS1 layak mendapatkan nilai 7,83 versi Kerasoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Mungkin kita bisa kere, tapi kita harus tetap asoy.